Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Farid Aziz dengan NIM perkiraan 86. Jadi di sini saya akan menjelaskan queue atau antrian dalam data structure. Jadi pertama-tama di sini adalah queue menerapkan konsep FIFO atau first in first out, di mana terdapat the queue atau mengeluarkan nilai yang paling pertama dimasukkan. Terus di sini juga ada front atau head, nilai yang paling depan. Terus di sini juga ada back atau tail atau rear, adalah nilai yang paling belakang atau yang terakhir kali dimasukkan. Dan ini adalah NQ, yang dimana nilai yang pertama kali dimasukkan. Nah, bedanya apa sih dengan stack atau stack atau tumpukan? Jadi berbeda dari konsepnya aja, kayak queue ini menerapkan konsep first in first out, yang dimana nilai yang pertama kali masuk maka dia yang akan pertama kali keluar. Jadi ini masuk karena dia sudah ada antrian yang lain panjang, jadi untuk yang pertama kali keluar adalah nilai yang paling pertama. Nah, berbeda dengan start, yang dimana yang terakhir kali masuk maka dia juga yang terakhir kali keluar ya, jadi tidak mengantri sampai dia yang pertama kali dimasukkan nilainya menunggu keluar. Beda dengan start, yang dimana ketika kita pertama kali masuk dan ketika ingin keluar maka bisa langsung keluar. Tuh, jadi start itu kan bertumpuk, sedangkan queue itu berbaris ya, atau antrian. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya dan untuk array dan juga linked list. Untuk yang pertama di sini ada array ya. Di sini sudah saya buatkan agar nilainya maksimal 3 saja, karena berbeda dengan English ya. English itu nilainya bisa dinamis, jadi bisa bertambah-tambah, sedangkan array ada batas maksimal yang telah kita tentukan. Ini saya sudah set 3 untuk kelasnya ya, private. Nah, di sini queue array untuk menginisialisasi nilai awal bahwa queue ini dari -1, karena kan array kan dari 0 ya. Untuk menginisialisasi nilai kosong pada queue, di sini untuk depan dan belakangnya kita kasih nilai -1, karena kan sebelum 0 kan -1. Ini ada is full, fungsi untuk ngecek apakah queue-nya ini sudah full, karena di sini maksudnya kan 3 doang kan ya. Kalau misalkan dia lebih, dia udah nggak bisa. Kalau maksimal 1 atau nilai maksimalnya. Terus di sini juga is empty, apakah nilainya kosong. Nah, ini NQ, tadi NQ itu adalah untuk memasukkan nilai ke dalam antrian. Ini di dalam fungsinya adalah ada fungsi untuk ngecek apakah queue-nya penuh atau tidak. Kalau misalkan queue-nya tidak penuh, maka dia akan memasukkan nilai ke dalam queue. The queue di sini jelas ya, the queue ini adalah untuk mengeluarkan nilai yang pertama kali dimasukkan. Jadi dia ngecek apakah queue-nya ini kosong atau tidak. Misalkan dia tidak kosong, maka dia akan menghapus nilai queue yang paling pertama dimasukkan. Ini display ya untuk menampilkan nilai queue-nya. Lalu ini adalah front element, yang dimana front element ini adalah untuk menampilkan nilai yang paling depan atau nilai pertama atau nilai yang pertama kali dimasukkan dalam queue atau antrian. Ini fungsi mainnya untuk menjalankannya. Di sini sudah saya buat menu-menunya. Langsung saja kita coba jalankan ya. Jalankan untuk array. Di sini NQ atau kita mendapatkan data terlebih dahulu. Tekan 1. Kita tambahkan lagi 2. Kita tambahkan lagi 3. Nah, sudah bisa ya. 3 data. Karena kan di sini maksnya 3. Bagaimana kalau kita tambahkan lagi sampai 4? Apakah kita akan masukin nilainya? Sebelum itu
kita tampilkan dulu display dulu. 23 ya, sudah muncul ya, sudah dimasukkan ke dalam queue atau antriannya. Kita coba tambah lagi, apakah bisa queue penuh atau antrian sudah penuh, karena kita sudah set nilai maksimalnya adalah 3 untuk antriannya. Lalu untuk fungsi yang kedua, di sini kita akan mengecek nilai yang paling depan itu apa. Kita menggunakan fungsi from yaitu 03. Nah, nilai elemen yang paling depan adalah 1, karena 1 merupakan nilai yang pertama kali kita masukkan. Lalu dequeue atau menghapus nilai yang pertama kali kita masukkan, yaitu 1. Coba hapus 1, dihapus dari queue. Kemudian dia coba display tampilkan bisa 2 dan 3. Kita hapus lagi, bisa 2 dihapus dari queue atau nilai yang paling awal ini sudah dihapus. Dan terakhir fungsi keluar itu fungsi untuk keluar dari menu program ini. Nah, bedanya apa sih dengan link listnya? Nah, untuk link listnya sendiri yaitu adalah bisa menambahkan data atau queue atau antriannya itu secara dinamis. Jadi tidak ada batasan seperti array yang di sini bisa set 3 atau mungkin 100 data, tapi tidak dinamis seperti link list. Ya, jadi di sini ada batasannya, di link list tidak ada batasan. Nah, pertama-tama dalam link list kan sudah jelas ya, terdiri dari node-node, di mana dalam node ini terdapat data dan juga pointer. Nah, oke, di sini kita buat kelasnya. Ini fungsi queue list adalah di sini fungsi bahwa nilai depan dan nilai belakang memiliki nilai 0. Nah, jadi kita set nilai awal ini masih kosongnya untuk si pointernya, pointernya. Lalu di sini ada fungsi bukan fungsi ini tipe data boolean untuk mengecek apakah nilai dari si queue ini atau antriannya, nilai yang paling depannya apakah ini kosong apa enggak. Kalau misalkan dia kosong, mungkin nanti kita di selanjutnya. Ini untuk fungsi enq ya. Jadi setiap enq atau menambahkan data baru itu kita ngecek kita menambahkan ke dalam setiap node-nya ya. Di sini kita ngecek ya, kalau misalkan nilai belakangnya kosong maka dia akan menambahkan Q. Nah, ini selanjutnya ada fungsi dequeue atau menghapuskan nilai Q. Jadi kita ngecek dulu di sini apakah nilai Q-nya kosong. Kalau misalkan nilai Q-nya tidak kosong, maka dia bisa melakukan penghapusan pada Q, pada nilai Q yang ada di dalam antrian tersebut ya. Terus juga di sini ada fungsi display. Fungsi display di sini berfungsi untuk menampilkan seluruh datanya ya, jelas. Juga di sini ada fungsi empty untuk cek apakah Q-nya kosong dari setiap node yang ada di dalam link list Q ini. Ini juga untuk front elemennya untuk menampilkan nilai yang ada di paling pertama kali dimasukkan atau nilai yang paling depan. Di sini ada nilai main ya. Nilai mainnya sendiri, fungsi main ini ya untuk menampilkan menu-menunya saja. Bisa saja coba kita jalankan ya. Gimana sih bedanya dengan dari si array. Coba Q. Kita coba tambahkan datanya. Satu lagi. Kita coba tambahkan data lagi. 2. Ini kita coba tambahkan data 1 dan 4 ya, karena kan tadi array cuma maksimal cuma 3 doang, dan ketika nilai keempat dia tidak bisa menambahkan data lagi. 3, 4. Bisa semuanya bisa dimasukkan sampai 4. Ini bisa bertambah lagi sampai hingga ya sampai penuh lah. Sebenarnya kalau bisa penuh karena kita akan membuat node baru. Nah, lalu kita coba tampilkan ada ya 1, 2, 3, 4. Jadi tidak ada batasan untuk menambahkan Q-nya, isi nilai Q-nya. Lalu kita selanjutnya akan lakukan fungsi nomor 3 yaitu front, mana nilai
yang pertama kali dimasukkan. Coba cek run. Jadi elemen yang paling depannya atau yang pertama kali dimasukkannya adalah 1. Ini 1. Dan yang kedua, kita coba fungsi untuk menghapusnya, dimana fungsi untuk deq ini atau menghapus ini adalah menghapus nilai yang paling pertama kali dimasukkan, nilai awalnya ya. Awalnya adalah 1. Coba jalankan 1. Akan terhapus ketika kita menjalankan menu 2. Menu 2, nilai 1 dihapus dari Q atau dari RTA. Nah, dan ketika kita tampilkan display, maka isi Q-nya adalah 234 dan nilai paling depannya adalah 2. Jadi ya sudah benar ya kodenya. Menerapkan konsep first in first out, dimana nilai pertama kali masuk dia maka yang akan pertama kali keluar. Dan fungsi terakhir ya, fungsi keluar, kita coba jalankan. Ini sudah keluar dari menu program. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.